أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Jalla fi'ala yang memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat bermajelis di kesempatan malam hari ini, dan kembali di kesempatan malam hari ini muhadharah dadakan karena banyak yang masih menambah libur kan, dan mudah-mudahan ini sebagai pelajaran bahwasanya antum semuanya dan seluruh peserta baik yang di malam hari ini ataupun yang berusaha mengintip di Facebook di malam hari ini dari peserta di Marsan, apa yang diuji kesemangatan antum dalam belajar, ataupun Anda tidak mensangsikan keikhlasan antum untuk belajar, karena ikhlas itu kerja yang tahu antum sendiri dan Allah yang lebih utama. Orang lain tidak akan tahu. Jadi yang anak komentari di awal ini bukan mengomentari ikhlas atau tidak ikhlasnya, tapi yang anak komentari adalah semangat dan kurang semangatnya, bukan tidak semangat, semangat dan kurang semangatnya. Maksudnya apa? Diuji di sini di kesempatan masa libur, dan alhamdulillah dengan berlapang hati pengurus setelah bermusyawarah dengan ana juga untuk memberikan kesempatan liburan untuk antum semuanya. Namun memang dibatasi, tidak libur plong seperti selama liburan sekolah, karena banyak pertimbangan. Di antara pertimbangan adalah liburan sekarang adalah liburan sekolah, bukan liburan mahasiswa. Liburan mahasiswa juga berbeda dengan liburan anak sekolah. Kalau anak sekolah, taruh anak sekolah dari 15 hari liburnya, mungkin 2 pekan. Kalau mahasiswa 2 bulan malah liburnya. Kalau peserta yang mahasiswa yang di sini, ibarat kata mahasiswa yang tahsin di sini mahasiswa kosan, berarti mereka merantau di sini. Kalau libur kuliah otomatis mereka libur pulang kampung. Selama 2 bulan tidak tahsin. Dan itu anak kasihan kalau sekiranya libur juga di setiap liburan sekolah, setiap liburan semester, maka akan bertambah masa liburan untuk mahasiswa nantinya. Sedangkan tahsin kita hanya 2 kali sepekan. Kemarin Ana udah sampaikan di hitung-hitungan itu, dalam hitung-hitungan kasar Ana, libur yang resmi saja yang kita sepakati semuanya adalah libur Ramadan dengan liburan Idul Fitri. Taruhlah Syawal udah habis juga liburan itu. Berarti dalam 1 tahun tinggal berapa bulan lagi?
dalam setahun 12 bulan. Kurang 2 bulan? 10 bulan. Kalau diminta juga liburan setiap liburan semester anak sekolah 2 kali setahun juga, taruhlah 1 bulan gabungan dua-duanya, jadi 3 bulan. Sisa berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan, taruhlah rutin antum datang 9 bulan itu semuanya. 9 bulan dan kita cuma belajar sekali seminggu. Dalam 1 bulan berapa kali belajar? 4 kali. 4 kali 9? 36. Itu pun rajin, kalau rajin. Contohnya ini udah korban pula malam ini. Tidak datang. Jadi berapa dalam setahun berapa kali ngajinya? Taruhlah 35. Libur dalam satu tahun itu di luar libur tetap tadi sekali. 35 kali. Bisa tidak tercapai belajar Al-Quran, belajar tajwid dengan pas itu? Kita sama-sama berpikir itu. Jadi di sana kita tidak membandingkan dengan suasana para ulama dulu belajar. Jauh kita, kulitnya aja belum, ya. Kulitnya aja belum ya. Jangankan kulit, seujung kuku aja semangat ulama belajar dulu dengan kita, jangan bandingkan lah. Kalau kita yang kita gambarkan sekarang adalah gambaran semangat kita aja, bukan dibandingkan dengan semangat ulama, tapi semangat kita untuk mencapai pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau belajar seperti ini banyak liburnya dan juga ketika diuji di masa-masa libur dengan berbagai alasan lah, banyak kalau ditampung alasan semuanya, saya libur gini, saya libur sini, saya libur seperti ini, ujung-ujungnya akan jadi tahsin. Maksudnya mau mengorbankan, mengurangi masa libur yang panjang itu untuk mau datang bertahsin. Karena masih panjang lagi apa yang akan kita pelajari. Masih banyak lagi apa yang kita mesti latihan untuk belajarnya. Jadi diuji kesungguhan antum untuk belajar. Dan bukan berarti anak ngomong malam hari ini udah sempurna, bukan. Cuma hidupkan ruh semangat untuk belajar Al-Qur'annya. Bagaikan antum semangat, taruh gini, antum pernah mengikuti suatu kursus atau lain sebagainya masalah dunia. Ya, satu kursus teknik atau lain sebagainya lah. Ataupun training yang lain sebagainya lah itu. Yang di masa waktunya 2 tahun mungkin atau rutin. Mungkin antum sangat menyesali ataupun sangat menghindari untuk libur dari hadir training itu. Nah, sekarang balikkan kalau tidak mau balikkan, samakan posisinya kalau tidak mau balikkan. Kalau tidak mau disempurnakan Al-Quran, diutamakan Al-Quran. Sederajatkanlah pembagian waktu kita, pembagian hati kita untuk Al-Quran. Kalau kita semangat untuk berjibaku, berlatih. Siapa telepon siapa? Telepon, Pak. Semangat kita untuk belajar menghadiri training masalah dunia, juga coba dibuat semangat belajar tahsin Al-Quran seperti itu. Coba dulu, ya. Udah pernah coba enggak? Membandingkan semangat antum latihan apalah. Kalau ada yang hobi bola mungkin, ada hobi pelatihan apa macam-macam lah, pelatihan masalah dunia. Semangat antum di situ. Nah, coba pakai semangat itu untuk Al-Quran juga. Maksudnya apa? Antum tidak mau mengorbankan satu kali pun pertemuan antum korbankan untuk tidak hadir. InsyaAllah kalau sudah terlatih seperti itu, InsyaAllah kecintaan kepada Al-Quran lebih dalam nanti, InsyaAllah ta'ala. Dan kita sama-sama berlatih. Mengorbankan apa. Dan pengorbanan antum dengan untuk masalah dunia tadi, InsyaAllah keberhasilan dapat dalam masalah dunia tadi. Tapi pahala belum tahu. Ya, kalau masalah Al-Quran, keberhasilan belum tahu dapat, tapi pahala pasti.
Apa pastinya? Karena Allah menjanjikan pahala. Di situ apa? Cuma untuk orang-orang keimanan orang-orang yang lemah seperti kita ini dijanjikan kesuksesan dalam masalah keterampilan dunia tadi lebih menjanjikan menurut keimanan kita yang lemah ini daripada janji pahala dari Allah SWT. Ya, berjibaku dalam berlatih masalah latihan dunia, insyaallah akan lihai, akan skill antum akan bertambah ketika belajar pelatihan tersebut. Tapi pahala belum tahu dapat lagi. Tapi berjibaku antum belajar Al-Quran, belajar tahsin, walaupun keberhasilan masih tipis, masih minim, pahala pasti dapat. Itu dia. Jadi berhujan-hujan datang pergi latihan untuk menempuh perjalanan untuk pergi latihan masalah dunia. Coba pakai prinsip itu untuk berhujan-hujan datang ke sini, menempuh macet panjang sekian kilo jarak kita di sini untuk mempelajari Al-Quran. Sebenarnya kita kan tidak juga diperintahkan oleh Allah SWT menghitung pahala. Coba untuk sekedar membangkitkan semangat kita, coba kita hitung pahala itu. Putaran roda motor antum dari rumah ke sini, hitung berapa kilonya, itu pahala diberikan oleh Allah SWT. Di luar pahala antum membaca huruf-huruf Al-Quran yang dipelajari di majelis tahsin. Ya, itu dan itu bukan iming-imingan janji dari Allah. Kalau ikhlas pada Allah untuk mempelajari Al-Quran ini, insyaallah taala pahala pasti dapat. Pasti. Kalau janji di Allah nak apa? Janji Allah, sifat Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Cuma bagi orang yang tidak mendapatkan pahala, sudah beramal Al-Quran dia, berarti ada yang salah. Kalau tidak dapat pahala. Tapi tidak akan tahu kita yang duduk malam hari ini siapa yang dapatkan pahala, siapa yang tidak dapat pahala, kan tidak tahu. Penting datang aja. Pahala itu urusan Allah, penting kita berusaha untuk ikhlas. Karena syarat dari pahala ikhlas dan mengikuti cara Rasulullah SAW dalam mempelajari agama dan mengamalkan agama. Pahala Allah yang berikan. Karena ikhlas itu rahasia kita dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak komentar sepanjang tadi itu bukan masalah ikhlasnya, tapi masalah semangat dan kurang semangatnya. Foto yang diposting di grup itu bukan inisiatif Ana juga. Tidak ada juga Ana bisik-bisikan anggota pembina Pak Fadli untuk memposting. Tapi alhamdulillah karena kebiasaan beliau seperti itu untuk memberikan semangat. Dan itu bukan sekedar cerita kosong itu saja. Bapak-bapak itu walaupun sekitar situ rumah beliau, cuma jarang alfa. Bapak yang dipoto kemarin itu jarang alfa. Itu juga membuat Ana semangat datang untuk mengajar. Dan di sana tidak ada istilah libur kecuali Ramadan saja. Kecuali Idul Fitri saja. Di sana. Ramadan tetap karena subuh. Tidak pernah libur. Libur pun bapak itu kalau sakit yang parah kali. Kalau flu datang juga. Kalau antum bocor ban datang. Karena solusinya ojol. Apa itu? Ojek online. Sengaja nak sebut mereknya. Kan merek udah banyak sekarang. Di ojol. Baik, malam hari ini itu mukadimah ya. Bukan nasihat untuk anda pribadi, untuk semangat semangat kita itu dinilai oleh Allah SWT. Bukan sekadar berhasil membaca huruf-huruf saja, tapi semangat kita dinilai oleh Allah SWT untuk pahala langkah kita untuk menuju perjalanan menuntut ilmu. Dan orang yang ikhlas keluar dari rumah datang menempuh perjalanan menuntut ilmu disamakan dengan perjalanan jihad. Jihad itulah amal yang paling sulit dan paling tinggi puncaknya. Jihad adalah puncaknya Islam. Jihad itu. Dan itu kita dapat pahala. Kita tidak berdarah, tapi dapat pahala. Dengan catatan
Dari mulai menghidupkan motor antum di rumah sampai pulang lagi, ikhlas terjaga. Insyaallah mendapatkan pahala jihad dari mulai berangkat sampai pulang ke rumah nanti. Selagi kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama Islam. Baik, kita lanjutkan di malam hari ini muhadharah kita tahsin atau kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam membaca surah Al-Fatihah. Kesalahan dalam baca Al-Quran seperti yang sering Anda sampaikan juga dalam mukadimah. Kesalahan baca Al-Quran semuanya mesti diperbaiki. Kesalahan dalam membaca Al-Quran semuanya mesti diperbaiki. Cuma level kemestiannya itu beda-beda. Ada levelnya wajib memang harus untuk diperbaiki. Dan harus segera untuk diperbaiki. Ada kesalahan yang bisa ditolerir, bisa dimaklumi kesalahan itu. Kesalahan seperti apa yang wajib untuk segera untuk diperbaiki dan harus segera untuk dipelajari walaupun sudah tampil menjadi imam di komplek. Kesalahan yang menyebabkan perubahan makna dari Al-Quran, itu pertama. Kesalahan kedua, walaupun tidak berubah makna tapi merubah huruf-huruf Al-Quran. Itu kesalahan mesti diperbaiki. Kesalahan yang mesti diperbaiki yang lainnya adalah yang segera untuk harus dipelajari adalah kesalahan dalam masalah panjang dan pendek. Bukan panjang 4 rakaat dengan 2 rakaat ya, tapi panjang dengan pendek. Karena itu udah otomatis akan menyebabkan salah arti dari ayat yang kita baca. Panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan. Itu mesti diperbaiki. Kalau ada juga yang imam tampil seperti itu, seharusnya imam tahu diri. Bagaimana seorang imam masjid, imam musalla bisa tahu diri? Maksudnya bisa mengukur diri, maksudnya kalau tahu diri agak kasar ya. Bisa mengukur diri, pantas nak maju ke depan kalau sudah ditunjukkan kesalahan. Tapi bagaimana cara menunjukkan kesalahan pada imam yang sudah maju tersebut? Sedangkan kita orang yang betul bacaan tidak pernah maju. Nah, gimana caranya? Dibujuk bapak itu datang ke majelis tahsin, atau dibujuk bapak itu mendengarkan muratal imam-imam yang bagus bacaannya, imam di Makkah atau Madinah, dengarkan, duduk bersama, Pak, coba dengarkan Qul Huwallahu Ahad sini, Pak. Pak, coba dengarkan dengan bahasa baik lah, itu bahasa anak ya. Bahasa pergaulan lah, bahasa muamalah yang bagus di komplek. Pak Ustadz atau Pak Imam atau Buya dan sebagainya lah. Coba kita dengarkan bacaan Syekh Zaifi atau Syekh yang lainnya, atau Musyari nak apa juga dan masalah apa. Dengarkan kita simak sama 3 kali putar. Inna Atayna, yang langganan lah. Al-Kautsar, Al-Falaq, At-Takatsur, yang paling panjang Ad-Duha, yang paling panjang ya. Yang paling panjang kan misalnya Ad-Duha. Coba kita sama-sama dengarkan Pak, sehingga dia bisa mengukur bacaan dia. Karena kalau dibiarkan seperti ini akan berlalu terus. Maksud dibiarkan apa? Ada orang yang di komplek tersebut karena takut akan bermasalah di komplek ini kalau dia tegur bacaan imam yang udah kadung sering tampil, sehingga dia tidak pernah menegur bacaan orang dan dia tahu kesalahan bacaan orang tersebut. Itu sama dengan setan bisu, ya. Dia apalagi udah belajar tahsin, udah guru tahsin malah. Tidak menuntut guru tahsin itu harus tampil jadi imam, enggak. Tapi dituntut guru tahsin itu untuk mengurusi bacaan imam di masjid. Kalau tidak setuju jamaah karena imam itu ada masalah hal lain, masalah khilafiyah, masalah ibadah, nah carilah imam yang bagus, sarankan ke masjid. Berani guru tersebut menyarankan kepada pengurus masjid untuk mencari imam yang bagus, yang sepaham masalah ibadahnya.
masalah kunut dan lain sebagainya lah, masalah zikir-zikirnya. Tapi kalau didiamkan dan dia ada tahu dan ngikut aja imam seperti itu, sama dengan setan bisu. Karena itu kesalahan. Fatal untuk, apalagi fatal untuk Al-Fatihahnya ini. Kesalahan. Jadi kesalahan mesti yang tidak bisa ditolerir adalah kesalahan panjang pendek, tidak bisa tolerir. Kesalahan bertukarnya pengucapan huruf kha dibaca ghain, huruf sad dibaca sa, huruf dad dibaca dolin, huruf sad dibaca shad, syiratal mustaqim, maka itu kesalahan yang mesti segera untuk disikapi dengan apa. Kemudian kesalahan apa? Dan itu namanya kesalahan jali dalam masalah tajwid. Lahnu jali, kesalahan yang orang awam saja tahu, itu maksudnya. Kesalahan seluruh manusia, seluruh kaum muslimin bisa mengetahui itu salah. Siratal ladzina an'amtu alaihim, misalnya kalau dibaca itu gawat itu. Artinya siratal ladzina an'amtu alaihim. Artinya apa? Jalan yang lurus yang aku beri nikmat kepada mereka. An'amtu, aku yang memberikan nikmat. Nah, yang membaca itu memberikan nikmat kepada orang-orang apa? Gawat kan? Sedangkan artinya apa? Siratal, yang sebenarnya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Allah yang memberikan nikmat, bukan aku yang membaca itu. Dari ta ke tu saja udah berubah artinya. Ada orang baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum dibacanya wala antum abiduna ma a'bud wala dipendekkan wala itu wala ana abidum ma abadtum. Gawat artinya nanti. Kalau wala antum, saya tidak akan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Tapi kalau baca wala antum abiduna ma'abud, sungguh benar-benar engkau akan menyembah sesamanku dan aku akan benar-benar akan menyembah sesamanmu. Gawat itu liberal. Ikut Natal di gereja. Jadi gawat. Kalau ada imam seperti itu mau tidak maunya pengurus masjid itu merubah imam itu kajian kedua. Kajian pertama apa? Berikan catatan pada pengurus masjid. Bahwasanya bacaan imam seperti itu dan dibiarkan dan dipakai oleh pengurus masjid untuk dibiarkan. Walaupun pengurus masjid tidak mengangkat dia jadi imam, cuma dibiarkan oleh pengurus masjid karena dia tokoh masyarakat, maka pengurus masjid akan ikut andil dalam gotong royong masalah dosanya. Karena pengurus masjid membiarkan. Jadi tidak gampang-gampang jadi DKM masjid, tidak gampang-gampang. Karena mengurus pahala dan dosa umat di situ. Baik, itu mukadimah lagi tentang materi ya, masalah kesalahan. Jadi kesalahan yang mesti diperbaiki dan arahkan kesalahan tadi ke kita yang baca. Kalau masih ada kesalahan kita masalah panjang pendek, urus masalah itu. Tidak usah urus masalah politik. Tidak usah urus masalah khilafiyah para ustadz. Tidak usah diurus masalah pertengkaran para ustadz. Urus masalah panjang pendek dulu. Baik. Kita sudah bahas ayat ke 2 baru? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin baru ya. Ayat ketiga dianggap sudah bahas karena di Bismillahirrahmanirrahim sudah pernah kita bahas. Langsung kita yang ke ayat keempat. Kesalahan yang teringat dari pikiran anak saya ya. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan dalam pengucapan hurufnya dulu. Belum barisnya pengucapan hurufnya. Ada orang baca tidak terucapnya huruf kaf ataupun tidak jelas mengucapkan huruf kaf orang baca. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kalau ada baca seperti itu,
Maliki likiyau. Salah ya. Seterusnya apa? Maliki yaumiddin. Jadi apa kesalahannya? Tidak jelasnya pengucapan harokat kaf ketika membaca ayat 4 ini. Tidak jelasnya pengucapan huruf kaf. Maliki yaumiddin. Kiyau. Salah ya. Maliki yaumiddin. Kesalahan kedua. Pengucapan ya yang fathah terbaca yo. Karena apa? Itu catatannya. Catatannya pengucapan ya, harokat ya terbaca yo. Apa penyebabnya? Karena terlalu segera atau cepat memonyongkan bibir. Ya ini tidak jelas. Maliki yaumiddin. Soalnya apa? Malikiyah. Coba. Malikiyah. Ya. Nah, itu ya. Hak ya itu seperti itu. Seperti itu ketika membaca ya. Ya. Baru menyongkan bibir. Yau. Jangan langsung menyongkan. Kalau langsung menyongkan jadi o dia. Maliki atau ikinya udah salah juga tadi. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Ya. Karena apa penyebabnya tadi? Karena terlalu cepat memenyongkan waw dan monyongnya juga tidak tepat. Nanti masalah waw deh. Masalah ya dulu. Ya, masalah ya apa? Tidak jelas mengucap ya dan ya terbaca yo. Ya. Kesalahan kedua, ketiga, tidak jelasnya pengucapan atau tidak tepatnya pengucapan waw sukun. BBM Julio. BBM. Nama yang hangat. Tapi tidak kopi ya, hangat putih. Apa maksudnya? Waw itu, waw. Selagi kita membaca waw, bibir monyong. Ya. Selagi membaca waw, bibir monyong. Coba monyongkan bibir seukuran waw. Monyong. Bukan bulat, monyong. Itu bulat itu. Monyong kemas. Kemas. Bukan kemas bakso. Tahu apa nama kemas apa? Kemas apa? Apa? Hah? Kemas. Kemas. Monyong kan bibir. Bukan wow, monyong saja. Tidak usah pakai bunyi, monyong saja. Nah, itu enggak monyong, mencucu namanya itu. Kalau monyong itu ada ruangnya, ada rongganya. Keluarkan suara. Nah, itu dia. Ya, monyong. Bukan monyongnya ke depan, bukan ke bawah. Kalau ke bawah jadi o dia. Ya. Maliki yau ya. Dia ke depan, yau. Ada ruangnya nanti. Ya, yau. Itu cara monyong waw. Dan tidak boleh juga lebay. Lebay macam waw itu. Kayak kalau Pak Bunga Rayo. Bunga Rayo tahu Pak apa? Pak apa? Bunga Rayo tahu Pak? Tahu ya. Bapak Melayu atau orang mana? Wah? Orang Temilan? Minang Melayu tak? Minang. Ya. Bunga Rayo. Kalau bahasa Melayu bunga raya. Ya. Bahasa Melayu bunga raya. Rayo itu Malaysia. Kalau bahasa Melayu bunga raya. Kan kambang itu ya. Bisa terbayang? Nah, jangan baca seperti ini. Maliki yau. Lebay. Berlebihan. Ghulu.
Ya, apa namanya itu? Berlebih-lebihan dalam baca waw. Tapi tidak bisa juga senyum baca waw. Senyum baca waw tidak bisa nanti. Ya, Maliki yaumiddin. Pengen melembutkan suaranya, bibir nak maju. Nah, ada satu kesalahan lagi. Bukan kesalahan yang umum lah, kesalahan umum. Ada orang wallahu alam kalau ngomong bahasa Indonesia lancar ngomongnya, lantang suaranya. Ketika baca Al-Quran dari imam jalan Al-Quran kayak hilang suaranya. Bibir pun tidak bergerak. Kalau membaca tuh harus gerak bibirnya. Karena huruf bibir ada 4. Harus gerak bibirnya. Kalau selain yang 4 itu berarti bibir tidak berfungsi. Maksudnya bibir tidak nutup. Ya. Huruf bibir ada 4. Yang dominan bibir 3. Ya. Waw, mim, ba. Itu yang menutup dan monyongnya bibir. Selainnya bibir harus terbuka. Ini orang payah kali buka bibirnya itu, buka muncung itu. Ya. Wallahu a'lam apa penyebabnya. Tidak boleh juga, mungkin untuk menunjukkan saya tawadu. Saya ini tawadu nih. Tidak boleh. Baca Al-Quran harus gerak mulut ya. Alhamdulillah. Baca ha tanpa buka mulut. Ha. Ya. Karena itu maliki yo jadinya. Pilih. Ya. Ya menyong. Selagi kita baca waw, ini untuk umum untuk waw ya. Selagi kita baca waw bibir monyong. Cak. Baca wa fathah. Kau monyong duluan. Wa, baru buka. Jangan langsung buka. Harus monyong dulu. Wa. Wi. Apalagi wu. Wu. Ya. Au. Selagi terbaca waw, dengung juga itu. Miu waraihim. Ya. Selagi baca waw. Kemudian kalau waw sukun yang fathah sebelumnya, dalam bahasa tajwid namanya lin. Ada durasi yang dibutuhkan. Selain monyong bibir, ada waktu yang dibutuhkan untuk membaca waw itu. Selagi waktu itu ada, suara waw ada. Maksudnya apa? Syarat waw tadi apa? Monyong. Lamanya monyong untuk waw sukun ini, yang fathah sebelumnya, dia lama. Selama durasi pengucapan ada sifat waw nanti namanya sifat rakhawah, mengalirkan suara. Maka bacanya selama mengalirkan suara tersebut bibir monyong. Maliki yaumi. Cak. Maliki yaumi. Maliki yaumi. Maliki yaumi. Maliki yaumi. Itu durasi waw. Yaumi. Selama mengalirkan suara waw, bibir monyong. Ya, selama mengalirkan suara waw, bibir monyong. Yaumi. Jangan ngambang yaumi. Ada orang mangap baca waw itu. Maliki yaumiddin. Salah ya? Ya. Ya. Monyong langsung. Yau. Yaumi. Itu durasi itu. Yaumi. Itu dia. Jadi selama apa monyongnya? Selama durasi waw ini. Berapa lama durasi waw? Sekadar untuk dan dia tidak sampai sepanjang mat. Ya, tidak sampai sepanjang mat. Sepanjang mat 2 rakaat. Ya, tapi harus panjang ya. Harus berdurasi maksudnya. Maliki yaumi. Karena itu boleh diayunkan waw sukun ini. Tapi tidak sekadar mat. Tidak sampai sekadar dari mat 2 rakaat ya. Kemudian kesalahan pengucapan huruf yang rentan terjadi adalah mim.
Apa kesalahannya? Harokatnya salah. Terbaca imalah, terbaca e. Maliki yaumiddin. Seharusnya apa? Middin. Ya. Kesalahan berikutnya. Subhanallah. Semangat kali ya, belum jam 16 lagi. Udah gila dia. Ya. Apa tadi? Dal. Kesalahan berikutnya apa? Tabrakan enggak? Ini belum jam 12 sudah gila. Kesalahan berikutnya pengucapan dal. Ada dua bentuk kesalahan pengucapan dal yang sering terjadi. Kesalahan pertama adalah tidak jelasnya tasdid dal. Tidak jelasnya tasdid dal. Maksudnya apa? Hak tasdid itu tidak jelas. Maliki apalagi cepat. Maliki yaumidin. Midin salah. Midin salah. Harus ada durasinya walaupun tidak boleh lama-lama. Ya. Harus ada durasi pengucapan, harus ada waktu untuk mengucapkan dal tasdid. Ini tasdid belum baca kasrohnya ya. Dal tasdidnya dulu. Harus ada waktunya. Tapi tidak boleh lama-lama. Berarti apa? Tidak boleh hilang tasdidnya, tidak boleh terlalu lama kali. Sampai terhenti juga suara Maliki yaumiddin. Salah ya, terlalu lama. Ya. Atau cepat kali sehingga hilang tasdidnya. Maliki yaumiddin. Midin, salah ya. Tasdid, harus nampak tasdidnya. Maliki yaumiddin. Middi. Ya. Kesalahan kedua adalah masalah dal, pengucapan dal adalah keluarnya aliran angin ketika mengucapkan dalnya. Midin. Din, salah. Ya. Untuk membuktikan kalau antum ada mic di rumah, mic speaker itu, baca dal itu. Kalau tertiup angin di dal di mic terdengar di speaker, midin, apalagi Jawa. Ya, ini Jawa. Kesalahan bukan orang Jawa aja, teman. Masalahnya dicontohkan oleh orang Jawa. Ya. Maliki yaumiddin. Middin. Kalau kesalahan Jawa di situ, bidin, medok. Ya. Di luar Jawa ada juga kesalahannya apa? Bidin. Di barat-baratkan baca dalnya. Di barat-baratkan. Maliki yaumiddin. Middin, din salah. Pengucapan dal dari mulai tasdid sampai terucap harokatnya tidak boleh ada aliran nafas. Karena ada sifatnya nanti untuk dal itu sifatnya adalah syiddah namanya. Syiddah apa? Menahan suara. Dengan menahan suara aliran angin tertahan. Da. Ya. Di. Baik. Yang dua tadi kesalahan fatal masalah dal. Masih kesalahan dal yang ketiganya. Kalau ini diusahakan untuk memperbaiki. Kalau tidak bisa, diusahakan terus. Tidak paksaan. Kesalahannya adalah baca dal ini jangan seperti membaca dalnya D-nya bahasa Indonesia. Kalau D bahasa Indonesia, ujung lisan ke langit-langit. Ya. Makhraj D mana? Makhraj D. Hah? Dada. Bang apa siapa nama? Coba baca dadaku. Garuda di dadaku. Dada. Di mana makhraj D? Dengan langit. Sedangkan dal bukan di situ. Dal di mana? Ujung lisan di belakang gigi ini. Pangkal gigi di atas. Da. Karena itu rentan berangin, tapi tidak boleh berangin. Kenapa rentan berangin?
Karena saudara serumahnya, saudara serumah ya, saudara satu makhrajnya berangin. Ta berangin, tapi tidak boleh banyak-banyak, ya. Ta, ya. An'amta. Ada tiupan angin terasa kecil. Kalau dal tidak boleh mengalirkan angin, ya. Makhrajnya mana tadi? Ujung lisan di belakang gigi di atas, jangan di langit. Jangan maliki yaumiddin. Ya, middin. Daerah mana yang D ini yang tidak berangin tapi kalau Aceh T ya. Badi T juga. Ya. Kalau Solok. Solok. Pitih 200 itu T itu. Dah, Solok itu juga kan? Solok lebih mendok lagi daripada Pakumbuh. Kalau Pakumbuh ada iramanya sedikit. Ada lokal kalau Pakumbuh apa? Piti 200. Ya. Ini D. Apa tadi? Pengucapan dal ujung lisan tidak boleh menempel ke langit. Tapi gimana? Di belakang gigi seri atas atau pangkal gigi seri atas. Dadidu. Jangan dadidu. Jangan biddin. Yaumiddin dadidu. Kalau mau ibaratkan juga mungkin kalau salah mungkin bisa dikoreksi. Seperti baca yang udah atau merawat anak-anak atau bayi dulu. Umur berapa? Umur 2 tahun baru pandai ngomong ya. Ya, Adi. Bayi anak mulai pandai ngomong umur berapa? Umur 2 tahun ya. 2 tahun kurang lebih ya. Da. Du. Itu dia. Tapi hilangkan anginnya. Ya, orang cadar. Dada. Ya, middin. Jangan middin, ya. Jadi, apa catatannya? Ujung lisan tidak boleh kehilangan angin. Ujung lisan di mana? Di belakang gigi di atas. Kemudian apa catatan sebelumnya? Tidak boleh berangin. Catatan nomor satunya apa tadi? Untuk dal, tasdidnya harus jelas. Kenapa tasdid harus jelas? Karena diibaratkan ada penggabungan lam di situ. Ini bukan dabel dal sebenarnya, ya. Ad-din itu tasdid dal itu bukan dal yang dabel maksudnya. Tapi apa? Lam yang digabung ke dalam dal sehingga dibaca dal bertasdid. Ada baris lam di situ? Tidak ada? Karena itu hilang baris baris lam. Karena dia sudah digabung ke dalam lam secara sempurna. Ini dalam bahasa Arab pembahasannya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah dalam bahasa Arab, dalam masalah tajwid hukumnya idgham kamil. Ya, enggak usah catat dulu, enggak usah panjang dulu, enggak usah catat. Sekedar anggap dia iklan dulu. Iklan lewat ya. Jadi alif lam syamsiyah hukumnya idgham kamil. Alif lam qamariyah yang nampak sukun di lamnya itu hukumnya izhar. Jelas lamnya. Jadi bagaikan kalau hilang tasdidnya seakan-akan lam tak bergabung ke dal jadinya. Kalau dia baca seperti ini, Maliki yaumiddin, dia sudah menghilangkan lam yang digabung ke dalam dal itu. Ya, berarti sudah menghilangkan satu huruf. Berbahaya. Ya. Baik. Kesalahan berikutnya. Di sana panjang kan? Panjang. Apa yang panjang? Di itu apa yang panjang itu? Ya-nya panjang atau di-nya panjang? Ya-nya panjang atau di-nya panjang? Hah? Di. Di itu apa yang panjang di itu? Kasrohnya. Payah nanti pada darah. Ya, berdebar-debar bahasa Indonesianya. Udah bahasa Minangnya. Ya, berdebar-debar. Jadi cara memanjangkannya, panjangkan, coba bunyikan kasroh. Di. Kasroh itu bagaimana? Rahang bawah lebih turun sedikit ke bawah.
tengah lisan naik sedikit. I je. I, di. Dari mulai di terucap itu sampai habis matnya sama bunyinya, jangan berubah. Ya, ada 3 bentuk kesalahan dalam macam panjang ini. Kesalahan pertama adalah terbaca dari awal sampai akhir. Maksudnya Maliki yaumiddin. Ada orang baca seperti itu. Bentuk kesalahan kedua dalam masalah panjang di ini adalah awalnya udah di, ujungnya ke e. Maliki yaumiddin. Dah? Ada orang baca ya? Karena ingin menggoyangkan sedikit cengkoknya di ujung. Maliki yaumiddin. Jadi imalahnya atau e-nya di mana muncul? Di ujungnya. Kesalahan ketiga dalam masalah mat ini adalah yang tak panjang. Tidak dibaca panjang. Ya. Dia ingin membaca 2 rakaat tapi pendek jadinya. Maliki yaumiddin. Salah ya. Walaupun bacaan sendiri. Baca Al-Quran atau Al-Fatihah atau sendiri. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Salah ya. Maliki yaumiddin. Itu udah panjang. Din. Itu udah rakaat ya. Jangan Maliki yaumiddin. Berarti pendek. Menghilangkan mat. Kalau menghilangkan mat di sini berarti menghilangkan huruf ya menjadi mat di situ. Baik. 3 kesalahan tadi ketiga-tiganya tidak dimaafkan. Ya. Tapi kesalahannya tidak fatal seperti kesalahan menukar harokat kaf tadi. Ya. Itu kesalahan dalam kebiasaan mengucapkannya. Tetap salah juga, lahan. Dan itu yang akan diketahui oleh orang tahu tentang tajwid. Al-Fatihahnya tidak batal insyaallah. 2 kesalahan pertama ya. Kesalahan ketiga tadi menghilang kepanjang, Al-Fatihahnya batal. Ya, Maliki yaumiddin. Batal Fatihahnya. Karena menghilangkan huruf. Tapi dia baca Maliki yaumiddin. Dia tidak baca ya aja sebenarnya. Tidak membaca e juga. Menyengaja baca e, tapi kebiasaannya seperti itu. Kebiasaan yang salah tetap harus dirubah. Tapi lahannya lahan khafi namanya. Lahan yang tersembunyi. Baik. Kemudian itu masalah pengucapan huruf ya, pengucapan harokat huruf. Kesalahan yang berikutnya masih ayat keempat adalah berdasarkan riwayat Imam Hafaz yang kita pegang ini, dua-dua riwayatnya ya, Imam Hafaz. Jalur Syatibi yang kita pelajari ini atau jalur yang satu lagi, jalur Thaibatun Nasyr. Ma-nya tetap panjang. Ma-nya panjang, jangan dipendekkan. Kadang karena mendengarkan di YouTube, coba-coba di sini. Bacaan riwayat Imam Hafaz, dibaca Al-Fatihah Maliki yaumiddin, salah. Dalam riwayat lain, umumnya riwayat lain membaca ma-nya pendek. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu baca. Ini orang ini imam coba-coba ini. Maksudnya coba-coba bukan coba-coba maju enggak. Imam dicubanya sadonya bacaannya ada di YouTube itu. Iramanya dicoba juga, batu imamnya juga dicobanya juga. Di mana imam batuk, di situ dia batuk. Padahal imam batuk memang kebetulan batuk imam apa? Musyari batuk situ, batuk pula dia. Keselak Musyari situ dalam YouTube itu, keselak pula di situ. Tercakip pula di situ. Jadi itu imam coba-coba namanya. Coba-coba apa? Coba-coba irama, dipaksa-paksakan irama-irama apa? Itu orang yang sibuk dengan irama sehingga tidak tahu kesalahan dari imam itu. Imam yang salah dalam salat, dia tidak, yang ada di YouTube itu ada imam tetap di Timur Tengah dan lain sebagainya, tidak menyengaja untuk salah. Salahnya mungkin karena ya suasana bacaan Al-Quran, suasana salat. Tahu-taunya yang sang imam coba-coba ini dapat di YouTube.
Karena di YouTube mungkin tidak diedit oleh editor dari video tadi. Direkamnya mentah-mentah, ditirunya mentah-mentah. Tahunya mungkin katanya mau wakaf wajib di situ mungkin. Padahal imam tercakia, imam keselek kan. Anak membuktikan ini bukan ngarang-ngarang. Ada orang meniru irama Syekh Idris Abkar. Batuk Idris Akbar di ayat itu, anak hafal di mana batuk Idris Akbar. Karena anak kerja radio dulu, muratal itu sering anak putar. Dan anak paham itu batuk, dan biarkan batuk itu karena suasana salat. Tiba-tiba karena dapat di radio mungkin ataupun dapat di YouTube, batuk pula dari situ. Iramanya betul juga. Itu imam coba-coba. Apalagi imam coba-coba itu tidak tahu masalah kaidah tajwid. Ditiruin semuanya. Wakaf, bahkan wakaf yang terdesak imam itu wakaf yang qabih. Apa itu wakaf qabih? Wakaf yang dibenci. Bahkan wakaf haram di situ. Maksudnya haram apa? Bukan menyalahkan imam itu karena dia batuk imam itu. Sesak nafas mungkin ataupun nafasnya tidak sampai. Dari imam itu mengulang lagi bacaan yang ayat itu. Apa maksud haram? Kalau dia berhenti situ dan mulai di setelahnya ataupun mulai di kata yang lain, menyebabkan makna yang harusnya tuntutan untuk tauhid menjadi syirik, berbahaya nanti. Oleh karena itu duduk belajar tajwid dulu, baru coba-coba irama-irama tersebut. Dibacanya apa? Maliki yaumiddin jangan, tapi panjang dua-duanya. Imam Hafaz, Jalur Syatibi dan Jalur Thaibatun Nasyr dua-duanya panjang-panjang. 2 rakaat. Maliki. Jangan baca Maliki yaumiddin. Jangan niru, ya. Karena sekarang udah tenar, bukan tenar. Dari dulu udah tenar juga sebenarnya. Riwayat lain itu ada di YouTube itu. Nanti coba pula nanti di wadduhi nanti di masjid. Karena imam coba-coba kan. Lasuh pula undangannya katanya. Wadduhi, coba pula dibaca semuanya. Wadduhi wal laili idza saja. Di semuanya. Asalkan fathah di nya semuanya. Gawat ini padahal riwayat itu enggak membaca semuanya. Wadduhi wal laili idza saja. Idza dibaca idza. Padahal idza juga. Imam coba-coba. Enggak apa-apa kalau singgung sengaja. Baik. Karena yang ditanggung adalah salat kaum muslimin di belakang. Baik, kita perhatikan ayat 4. Cukup itu saja ya untuk koreksi kesalahan. Banyak nanti panjang pula. Udah berapa tadi? 5, 6. 6 ya. Maliki yaumiddin. Ya, jangan ma, ya, maliki yaumiddin. Baik, kesalahan lain nanti akan tambah nanti ketika antum baca. Karena tidak ingat anak sekarang tuh kesalahannya, kalau ketika baca mungkin muncul dalam kursiannya. Coba baca dari Julio. Taus. Yang lain sir aja nanti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kesalahan itu Anda ingat sekali aja, sekali ingat ya. Udah tahu? Nah, itu kesalahan itu. Masih ada ya. Syaitan, mengayunkan ya. Syaitan. Sebenarnya apa? Syaitan. Itu berbagi terus. Yang banyak. Kira mengambil napas panjang-panjang pula untuk. Ayo pendek cuma. Ini lama kali mulainya. Kira ambil napas panjang-panjang. Maliki yaumiddin.
Cak. Ma. Ma. Buka mulut. Ma. Nah, itu. Maliki yaumiddin. Tem. Kesalahan berikutnya. Kesalahan dia tadi. Rencana si Julio kan mengayunkan waw, tapi dia ayunkan dianya. Ya. Maliki yaumiddin. Terlambat kayak wawnya. Berarti memanjangkan tambah syaitan itu. Tadi ada memanjangkan waw, ya, enggak ya? Tambah kesalahannya di situ, di nomor itu. Terpanjangkan atau terayunkan harokat ya sebelum waw. Maliki yaumiddin. Itu ya panjang itu. Seharusnya diayunkan apa? Wawnya. Karena waw yang punya khawah di situ. Maliki yau. Bukan yau. Itu udah memanjangkan ya jadi, menambah alif di situ sebelum waw. Ya, coba. Ya, baca ya. Ya. Langsung monyong. Yau. Baru itu di wawnya diayunkan. Yaumid. Ulang. Maliki yau. Udah. Dengan ayunkan lagi wawnya. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Yaumi. Jangan bukan dianya diayunkan. Yaumi. Itu dia. Maliki yaumiddin. Middin. Tahan anginnya. Jangan tin. Din. Itu. Tadi. Maliki yaumiddin. Sekarang ini din-nya, mitin ya, itu. Terus, sebelah. Nama antum apa? Irsyad. Kelas Ustaz apa di sini? Ustaz Adi. Maliki yaumiddin. Kalau kuliahnya itu tidak usah dalam kali ya, masih kelas Sa'adi ya. Sekali lagi. Kalau di Leo karena di kelas sana, kalian itu di kulit sedikit. Maliki yaumiddin. Ya, kesalahan sedikit aja, untuk lagi nanti. Yau itu bukan u-nya panjang, jangan dijelaskan u-nya. Tadi ada menyelip u tadi. Maliki yau. Itu dah ya. Jangan yau. Kalau dia yau tambah waw kasroh, waw dhammah situ. Ya. Antum salah baca yau tadi, yau, kemudian digoyang, ada goyang baru untuk waw. Berarti tambah u situ ya. Maliki yau, enggak boleh. Maliki yaumiddin. Sekali u saja sampai habis. Ya. Jangan yau tambah u, setelah yau tambah u situ atau wu situ. Ya. Itu lebih baik terus. Ya cukup. Terus lupa nama antum. Wahyu. Bayu. Kelas tadi juga. Maliki yaumiddin. Ini antum menantang anak mah. Lihat ayat sampai selesai dulu baru lihat ke sini. Ari. Kipas angin mana? Ada ke sini. Ange. Kemana? Kurang kencang mungkin ya. Udah. Ulang lagi, Bayu. Baik, apa? Kalau masalah koreksinya, tapi tidak usah diulang ya. Koreksinya tadi adalah catatan berikutnya. Seakan-akan ada tasdid di kaf, ya. Jangan malikiyau. Kalau malikiyau sebelum ada terucap kasrohnya, tertahan di kaf dulu. Itu seakan-akan tasdid itu ya. Malikiyau, kiyau. Seharusnya maliki, ya. Malikiyau,
Jangan malikiyau. Ya, malikiyau, likiyau, likiyau itu ya. Maliki. Baik. Kemudian yaunya tadi tidak terayunkan. Seakan-akan yaumiddin. Yaumiddin. Ya. Baik, cukup barakallahu fiik. Ini siapa namanya? Yogi. Oki. Oki di kelas apa? Ustaz Usami pernah tasin ya? Ya. Baik, kesalahan antum iya. Baca iya dulu baru ke wawunya. Ya. Sekali lagi. Bidin berapa rakaat rencana antum tadi? Rencana. Kan enggak apa ditanya rencananya kan? Berapa rakaat rencananya? 4 rakaat. Kalau 4 belum. Ya. Kalau tadi 2, Bro. Din itu 2, ya. Kalau 4 tambah apa? 2 kali dari itu. Coba. Baik. Baca waw tadi walaupun monyong tapi tidak boleh tertekan. Ya. Ada sifat dari waw ini nanti, waw yang waw sukun yang fathah sebelumnya, dia monyong tapi tidak tertekan. Namanya sifatnya lin nanti. Ya, lin itu sifat ya. Sifat lembut dalam pengucapan waw sukun yang sebelumnya fathah. Bibir monyong tapi tidak tertekan. Tadi alhamdulillah bibir antum udah monyong tapi tertekan. Ya, maliki yaumid salah. Sambil mengayun itu tapi lembut. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Nah, itu ya. Terus Pak tidak jelas. Terus Pak Firas. Maklum aja Pak ya, tidak apa-apa lama. Nah, itu terpraktek oleh Pak apa? Tertasdidkan kafnya. Malikiyau. Malikiyau. Maliki, jangan maliki. Ya. Sekali lagi. Jangan marah-marah, Pak. Ini udah kebiasaan yang lama, apa kebiasaan hafalan lama. Maliki. Nah, ada tasdid di kaf enggak kan? Nah, tadi tertahan di kaf baru baca kasrohnya. Seakan kafnya 2 jadinya. Maliki. Tapi malikiyau. Sekali lagi. Malikiyau. Maliki. Din. Itu kan din tadi kan? Din. Sekali lagi. Turunkan lagi. Din. Baik. Apa jumpa kesalahan satu lagi, tapi tidak usah diulang nanti kesalahan keberapa itu? 8. Ketika waqaf di nun jangan ada angin. Ya, tadi ada angin Pak Firas tadi. Ada? Din, boleh din, boleh. Seakan-akan menambah ha sukun di situ. Ya. Seharusnya hanya sampai di lidah saja terakhirnya. Din. Coba semuanya. Din. Kalau Pak Firas perhatikan tadi din. Ya. Selesai nun tambah dorongan angin keluar. Seharusnya tidak. Di gusti saja. Di yaumiddin. Din. Jangan din. Itu ya. Baik. Kesalahan ke-8 ya. Jangan menambah ha sukun setelah nun di ujung. Terus. Maliki yaumiddin. Ya. Berapa rakaat di ujung rencananya? 2 rakaat. Ayo. Ya, 2 rakaat ya? 2 rakaat. Baik. Ustaz Indra enggak usah baca. Baca juga enggak salah. Masuk kamera aja lah ya. Iya. Terus lupa nama. Kok lupa terus nah?
Siapa? Agus apa? Agung. Maliki yaumiddin. Baik, kesalahan ke-9. Kesalahan ke-9 apa? Din yang panjang, mat keluar dari hidung tak boleh. Ya, terkeluar apa? Mat yang di ujung keluar dari hidung, rongga hidung. Itu tak boleh ya. Din tak boleh. Din boleh. Din. Ya, din, ya. Kalau hukum apa? Kalau kalimat kalimat yang lebih tepat, lebih umumnya, generalnya adalah seluruh huruf yang panjang tidak boleh keluar dari hidung. Atau seluruh huruf atau seluruh mat atau bunyi panjang tidak boleh keluar dari apa? Dari khayshum, dari hidung. Ya, apapun matnya. Dimanapun matnya, di ujung kah, di tengah kah, di awal kah, tidak ada yang hidung. Ya, tadi bacaan Agung tadi yaumiddin, din, yaumiddin ya. Yaumiddin. Nah itu ya. Sekali lagi maliki yaumiddin. Malik. Di malik itu ma. Ah itu dia. Maliki yaumiddin. Tambah jelas hidungnya. Coba tutup hidung. Din, yaumi. Kalau nun tuh wajar hidung ya. Coba. Yaumi. Yaumi. Nyampe panjang di nanti antum tutup hidung antum. Coba. Yaumiddin. Pas di panjang antum tutup hidung antum. Yaumiddin. Kata kata din. Di panjang hidung enggak? Di yang antum baca tadi di ya. Filek. Lebih tertutup ya. Ya, yaumiddin. Udah, sekali lagi malik yaumiddin. Antum kelas Ustaz Busami ya? Udah tahu kan itu berani kali beliau bilang tadi. Membela muridnya. Kan kehidung kata beliau tadi kan? Ya. Maliki yaumiddin. Mungkin ketika antum baca din yang panjang tadi, pangkal lidah antum naikkan, tertutup belakangnya. Nya lapang. Din. I. Kehidung enggak kan? In. Nyampe di nunnya masih hidung karena bawa nun, ya. Coba sekali lagi. Maliki yau. Jangan terhenti di kafnya. Maliki yaumiddin. Baik, barakallahu fik ya. Ya kalau tasdid dasar agak tajam dikit ya, enggak apa-apa. Ini tasdid dasar sebelah nih. Bang siapa? Bang Firdaus. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Jangan middin. Ya, middin. Apa yang salah? Belum terletak tadi itu. Apa yang salah? Ana minta Bang Firdaus mengungkapkan bahasanya, nanti dicatat oleh kawan-kawan. Apa salahnya itu? Yaumiddin. Apa salahnya? Coba karang bahasanya. Mimnya terayunkan. Panjang. Seharusnya pendek kan? Seharusnya ditekan itu di tasdid dal. Jangan yaumiddin. Yaumiddin. Tapi yaumiddin. Langsung ke dal. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Middin. Itu salah. Di situ salahnya. Ya. Middin. Ulang sekali. Jangan ditinggikan suara di mi-nya. Jangan tinggikan suara. Kalau prinsip yang diajarkan oleh Syekh waktu Anda belajar, per kata suara tinggi di awal kata, di ujung kata jangan ditinggikan, sehingga aman di ujungnya. Ya,
Ya itu ya yang kalau mau tinggikan suara tinggikan di ya suaranya. Tapi jangan diayunkan. Yaumiddin, ya. Yaumiddin. Terangkat lagi tuh suara mi jadi panjang jadi. Seharusnya yang ditekan apa di dalnya. Maliki yaumiddin, jangan middin. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Udah kebiasaan ya tuh. Iya, bawaan apa? Baik, cukup barakallahu fiik. Udah tahu salahnya tadi? Terpanjangkan mim, kasrah mim ketika menyambung ke dal yang bertasydid. Muhadharah kita kemarin tidak ada mensyariah. Masih ada catatan sekarang? Catatan bulan yang lalu masih ada? Bulan lalu belum sampai ya? 2 pekan yang lalu. Kalau ada yang merelakan waktu, mengikhlaskan waktu ketik kesalahan catatan kemarin itu untuk ayat ke berapa? Ayat kedua ya. Baik. Bisa kalau lalu bikur ketik nggak bisa. Ya, terus Bang Nopran. Maliki yaumiddin. Din berapa rakaat rencana? 4 ya. Terus Bang siapa tadi Bang Rizal. Maliki yaumiddin. Ya, baik barakallahu fik. Terus depan siapa nama antum? Ari. Ari apa nama? Azari ini enggak ada kan? Ya, baca. Nah, ini kesalahan yang terpraktekan ya, terbaca yo tadi. Yo, ya, baru ke waw, yau. Baik, barakallahu. Tuh, siapa nama antum? Dirga. Iya, Dirga. Tidak jelas semuanya antum. Tidak jelas semuanya. Maliki yaumiddin. Middin. Ulang lagi. Jangan terlalu menyengongkan nun. Biasa aja, bawaan aslinya aja. Maliki yaumiddin. Antum kelas apa? Oh, Ustaz Nina, cukup ya. Apa? Maliki yaumiddin. Middin. Antum orang Minang kok berangin pula dalnya. Mencemarkan Minang, enggak. Ulang. Maliki yaumiddin. Hati-hati ya, yau jangan ke hidung. Ya. Waw itu jangan ke hidung. Tidak ada haknya ke hidung karena dia tidak dengung. Yang yau di bibir saja. Ya. Kalau pengen catat yang berikutnya. Waw sukun yang hukumnya lin tidak boleh ke hidung keluarnya. Nomor berapa lagi itu? Ya. Baca waw sukun pada kata yaumi tidak boleh keluar dari hidung. Jangan yau. Kemudian kalau kesalahan yoga tadi apa? Din, berangin dalnya. Ya, ulang. Atau calon rumah orang Jawa enggak? Tanggal berapa? Nanti lah ya. Promosi pula di YouTube, di Facebook nanti. Maliki yaumiddin. Din itu yang anda katakan tadi menyeret mat itu. Din itu menantang anda juga tadi. Ya, selesaikan itu. Din. Sampai selesai habis din. Tadi dian.
Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Nah, baik, barakallahu fiik. Terus Beni dulu. Yang paling kecil ya, yang terakhir nanti. Maliki yaumiddin. Baik, cukup. Maliki yaumiddin. Ulang sekali lagi. Maliki yaumiddin. Antum middin tadi bibir antum tutup. Dalnya. Enggak tutup tadi tak. Ulang lagi. Maliki yaumiddin. Baik. Kemas. Din. Yang baca din. Baik. Barakallahu fiik. Ya. Sudah baca semuanya kan? Ada yang terlengkau? Enggak ya? Jam berapa nih? Udah jam berapa? Udah jam 10? Satu ayat juga kita belajar ya? Baik. Itu kesalahan. Kita simpulkan kesalahan pertama tadi apa catatannya? Coba bacakan apa? Dirga. Kesalahan dalam pengucapan huruf kaf yang tidak jelas. Judulnya kesalahan baca Kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. ayat. Yang pertama, kesalahan dalam pengucapan huruf kaf yang tidak jelas. Harokat kaf tidak jelas. Ya. Apa contohnya? Maliki yaumiddin. Maliki kiau. Seakan-akan sukun kafnya. Kedua? Yang kedua, pengucapan ya fathah. Fathah bukan patah. Terbaca yo karena terlalu cepat perpindahan harokat. Iya, baca yau, maliki yau ya. Terus Yang ketiga, tidak tepatnya pengucapan waw sukun dan bibir dimonyongkan dan tidak boleh berlebihan. ya. Ulang lagi setelah makna apa bahasanya. Ulang lagi. Tidak tepatnya pengucapan waw sukun. Titik. Pengucapan waw bibir dimonyongkan dan tidak boleh berlebihan. Ya, berlebihan seperti bunga rayo. Ya. Ulang. Lanjut yang berikutnya. Yang keempat, kesalahan membaca mim menjadi emalah. Imalah. Imalah. Ya, mim imalah bukan imalah. Imalah bukan ya. Mim bunyinya imalah itu. Bunyi imalah, namanya imalah. Imalah itu apa? Bunyi seperti Maliki yaumiddin, yang middin middin. Terus Yang kelima, pengucapan dal ada 3 poin. kesalahannya. Bahaya nanti punya dal ada 3 poin nanti. Kesalahan pengucapan dal ada 3 catatan. Yang kesalahan yang pertama, tidak jelasnya tasdid dal dalam kurung adanya durasi dalam pengucapan dal tasdid. Ulang lagi. Kesalahan pertama untuk dal. Tidak jelasnya tasdid dal dan harusnya ada durasi. Pakai harusnya ya. Tadi tidak ada harusnya tadi kan? Ini salah makna orang nanti. Harusnya ada durasi pengucapan untuk tasdid dal. B. Keduanya. Yang keduanya yaitu pada saat pengucapan dal itu keluarnya aliran angin pada saat pengucapan dal tasdid. Itu kesalahan ya. Seharusnya tidak ada. Ya. Ketiga. Yang ketiga, terbaca pendek atau menghilangkan panjang ya dan hukumnya menjadi salah. Dah ada 3 tadi kan? Dah ada 3 tadi. Apa? Kesalahan dal yang ketiga apa? Makhraj huruf dal pada ujung lisan. Ya, makhrajnya. Ya.
Makhraj dal ujung lisan di belakang gigi di atas. Jangan ke langit-langit. Jangan ke langit-langit. Jangan midin. Ya. Berikutnya masuk ke yang poin ke-6. Itu terpanjangkan harokat ya sebelum wawu yang tadi. Harokat yang sudah ya. masuk ke baca masing-masing jauh. Apa tadi? Oh, masing-masing tadi. Yang kesalahan pertama tadi apa? Yang mana? Yang keenam tadi apa? Terpanjangkannya harokat ya sebelum masuk ke huruf Oh iya wawu. ta. Terpanjangkan harokat ya sebelum masuk ke waw, ya. Yaumiddin, ya. Yang berikutnya Yang ke-7 poin yang Anda catat seakan-akan ada tasdid di kaf. ya, jangan seakan-akan atas seharusnya tidak ada. Maliki yaumiddin, ya. Maliki yaumiddin. Berikutnya Yang ke-8 ketika waqaf di nun jangan ada angin atau jangan menambahkan ha sukun setelah nun. ya. Yaumiddin, ada ya. Atau bunyi tidak ada bunyi pantulannya tapi ada anginnya. Yaumiddin. Din. Tak boleh ya? Berarti ada dua bentuk cara yang kesalahan dalam menghadirkan ha tadi. Ada yang memang mantul dia, middin, salah. Atau dia tidak memantulkan tapi ada anginnya. Yaumiddin, din, salah ya. Seharusnya di nun saja. Yaumiddin. Terus Yang ke-9 mat yang keluar dari rongga hidung hukumnya tidak boleh. mat jangan keluar rongga hidung itu lebih tepatnya ya. Suara mat jangan keluar dari rongga hidung. Din, ya, din. Habis? Masih ada? Yang ke-10 terpanjangkan kasroh mim dan terayunkan ke dal. Itu tadi ya. Terayunkan mim. Yaumiddin. Middin. Jadi seharusnya apa? Yaumiddin. Langsung ke tasdid dal. 11. Yang ke-11 wawu sukun pada yaumi tidak boleh keluar dari hidung. Ya. Jangan yaumiddin, tapi yaumiddin di mulut saja, di bibir saja maksudnya. Di bibir saja. Habis? Itu catatan ada 11 dari kesalahan pengucapan ayat keempat di surah Al-Fatihah. Baik, mudah-mudahan kita selesaikan Al-Fatihah ini untuk muhadharahnya. Ana berharap bukan karena banyak datang lagi, tapi memang sengaja nanti silakan disusun waktunya, diperkirakan memang banyak yang hadir dan disusun waktunya oleh pengurus, disediakan waktunya. Jadi yang lain ada dapat faedah juga, tidak hanya membaca catatan saja. Ya, maaf atas segala kekhilafan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.